Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan memaparkan tentang materi database terdistribusi. Sebelumnya perkenalkan, saya Rohim, saya dari jurusan Ilmu Komputer angkatan 2020. Materi database terdistribusi ini yaitu materi dari mata kuliah Sistem Terdistribusi. Pada materi dalam video ini terdapat beberapa poin yang akan saya paparkan, yaitu pengertian dari database terdistribusi, ciri-cirinya, tujuannya, struktur arsitektur, lalu ada contoh penerapannya, kelebihan dan kelemahannya seperti apa. Oke, langsung ke topik utama, yaitu pengertian database terdistribusi. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu database. Database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Secara sederhananya, database atau basis data merupakan sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Database memiliki peran penting dalam perangkat lunak untuk mengumpulkan informasi, data atau file secara terintegrasi. Kalau terdistribusi itu adalah artinya sudah dapat terdistribusi, sudah didistribusikan. Lalu pengertian database terdistribusi, yaitu kumpulan data yang digunakan bersama yang saling terhubung secara logik, tetapi tersebar secara fisik pada suatu jaringan komputer. Dalam sebuah database terdistribusi, database disimpan pada beberapa komputer. Komputer-komputer dalam sebuah sistem terdistribusi berhubungan satu sama lain melalui bermacam-macam media komunikasi seperti high-speed bus atau telepon line. Dapat disimpulkan bahwa definisi dari database terdistribusi itu adalah sekumpulan dari beragam database yang disimpan kemudian dapat saling dihubungkan dengan melalui jaringan komputer. Selanjutnya, definisi database manajemen sistem terdistribusi. Manajemen adalah mengatur, sedangkan database terdistribusi seperti penjelasan di atas merupakan sekumpulan database yang disimpan dan dapat saling dihubungkan dengan jaringan komputer. Jadi, definisi dari database manajemen sistem terdistribusi adalah perangkat lunak yang dapat mengatur database terdistribusi serta dapat mendistribusikannya secara transparan. Lalu ada tujuan dari database terdistribusi. Tujuan utamanya yaitu menyediakan akses mudah ke data untuk pengguna di banyak lokasi terpencil. Untuk mencapai tujuan ini, sistem basis data terdistribusi harus menyediakan apa yang disebut transparansi lokasi, yang berarti pengguna dalam mengakses data tidak akan terbatas pada tempat, dimanapun pengguna dapat mengakses data. Tujuan kedua yaitu otonomi daerah, kemampuan untuk mengatur database lokal dan mengoperasikannya sendiri-sendiri, terjadi error atau kerusakan koneksi antar komputer. Selanjutnya, arsitektur database terdistribusi. Terdapat dua macam arsitektur database terdistribusi, yaitu homogen dan heterogen. Yang pertama, homogen. Sistem basis data terdistribusi homogen tampak bagi pengguna sebagai satu sistem dan jauh lebih mudah untuk dirancang dan dikelola. Namun agar sistem database terdistribusi menjadi homogen, struktur data di setiap lokasi harus identik atau kompatibel. Aplikasi database yang kita gunakan di setiap lokasi juga harus identik atau kompatibel. Dalam database homogen, semua situs yang berbeda menyimpan data dengan cara yang sama. Sistem operasi, DBMS, dan struktur data yang digunakan juga sama di semua situs. Hal ini membuat mereka mudah untuk mengelola. Yang kedua adalah heterogen. Dalam database terdistribusi heterogen, perangkat keras, sistem operasi, atau aplikasi database mungkin berbeda di setiap lokasi. Situs yang berbeda dapat menggunakan model data dan perangkat lunak yang berbeda. Sebuah perbedaan dalam model data memproses, namun pertanyaan menyulitkan. Hal ini dapat menyebabkan masalah pemrosesan transaksi. Situs ini mungkin juga tidak kompatibel atau sama sekali tidak familiar dengan situs lain. Pengguna di satu lokasi mungkin dapat membaca data di lokasi lain, tetapi tidak mengunggah atau mengubahnya. Untuk mengatasi masalah ini, database heterogen memerlukan terjemahan untuk situs yang berbeda untuk berkomunikasi. Basis data terdistribusi heterogen seringkali digunakan.
membuatnya tidak layak secara ekonomi bagi banyak perusahaan. Ada teknologi untuk membangun sistem terdistribusi, yaitu secara sinkron dan asinkronus. Yang pertama, secara sinkron, di mana data terhubung ke jaringan akan selalu diperbarui, sehingga pengguna di beberapa titik dapat mengakses data. Sementara asinkronus, yaitu di mana sistem akan memberikan salinan data replikasi pada beberapa node, sehingga server lokal dapat mengakses data tanpa harus keluar dari jaringan lokal. Metode yang biasa digunakan adalah replikasi dan replikasi melingkar. Contoh penerapan dari database terdistribusi, yaitu contohnya database terdistribusi yang ada di sebuah kampus. Di dalamnya terdapat banyak database yang disimpan kemudian saling terhubung, seperti database mahasiswa, database perpustakaan, beasiswa, nilai, dan banyak yang lainnya. Dengan adanya banyak database dan ada yang bisa saling berhubungan antar database satu dengan yang lain, maka database terdistribusi telah diterapkan. Lanjut ke struktur database terdistribusi, yaitu kumpulan data yang digunakan bersama secara logik tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda. Kemudian komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi. Data pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi-aplikasi lokal secara otonom. Data pada masing-masing situs di bawah kendali satu sistem manajemen database atau DBMS. Masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global. Ciri-ciri database terdistribusi. Yang pertama, data disimpan di sejumlah tempat. Kedua, prosesor pada tempat yang berbeda tersebut dihubungkan dengan jaringan komputer. Ketiga, sistem basis data terdistribusi bukan terdiri dari sekumpulan file yang berada pada berbagai tempat, tetapi pada sebuah basis data di berbagai tempat. Lalu setiap tempat secara mandiri memproses permintaan user yang membutuhkan akses ke data di tempat tersebut, dan juga mampu untuk memproses data yang tersimpan di tempat lain. Kemudian desain penyimpanan database terdistribusi. Ada beberapa pendekatan yang berkaitan dengan penyimpanan data atau tabel dan sistem database terdistribusi, yaitu pertama replikasi, kedua fragmentasi, dan ketiga replikasi dan fragmentasi. Pertama, replikasi, yaitu teknik untuk menyalin dan mendistribusikannya data dan objek database dari satu database ke database lain dan melakukan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat dijamin. Arti lainnya, sistem ini mempertahankan kopi atau tabel data duplikat. Setiap salinan disimpan dalam node yang berbeda, yang menghasilkan replikasi data. Kedua, fragmentasi adalah fenomena di mana ruang penyimpanan yang digunakan secara tidak efisien, mengurangi kapasitas penyimpanan. Istilah ini juga digunakan untuk menunjukkan tempat yang gersang itu sendiri. Dalam pendekatan ini, data terfragmentasi yaitu dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Fragmen didistribusikan dan disimpan di situs yang berbeda, di mana mereka dibutuhkan. Distribusi fragmen dilakukan secara cerdas sehingga dapat digunakan untuk merekonstruksi data asli jika salah satu situs mati. Jadi tidak ada kehilangan data. Keuntungan dari fragmentasi adalah kita tidak perlu membuat salinan data selama database dapat konsisten. Dan yang ketiga terakhir, replikasi dan fragmentasi, yaitu kombinasi replikasi dan fragmentasi. Data atau tabel diurutkan dalam beberapa fragmen. Sistem kemudian mengelola sejumlah salinan setiap fragmen berada di simbol. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan database terdistribusi. Kelebihan dari database terdistribusi yaitu pertama, independensi data, yaitu dapat membuat perubahan dalam data namun tidak harus mengubah program. Kedua, pengaksesan yang efisien terhadap data, artinya adanya kecanggihan dalam penyimpanan dan pengambilan data secara efisien. Yang ketiga, keamanan terjamin dan integritas data terpelihara, yaitu DBMS dapat melakukan kendala integritas data, sehingga jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi dari field,
dan kekanangan yang melekat pada field otomatis akan ditolak. Lalu administrasi data, artinya dapat meminimalkan terjadinya redundansi atau kerangkapan data. Kemudian penggunaan data bersama. Mekanisme yang disediakan memudahkan pengaksesan data yang dapat dilakukan oleh sejumlah orang dalam satu waktu. Lalu ada mengacu pada struktur organisasi, meningkatkan ketersediaan data, dapat bekerja untuk meningkatkan kinerja, dan dapat memfasilitasi pengembangan sistem. Lalu kekurangan dari database terdistribusi. Dari segi ukuran, karena banyak software yang digunakan sehingga memerlukan kapasitas memori yang lebih. Yang kedua, adanya resiko kegagalan. Karena DBMS konsepnya saling terhubung, maka jika terjadi kesalahan dapat mengakibatkan sistem terhenti. Yang ketiga, kompleksitas manajemennya. Lalu kontrol integritas lebih sulit, biaya pengembangannya relatif mahal. Lalu keamanannya, kesulitan standarisasi, dan dalam menambahkan kebutuhan penyimpanan. Baik, itu yang bisa saya paparkan mengenai materi database terdistribusi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.